Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Auges dengan NIM 4122101028 dari kelas ABT 2A pagi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil proyek statistika rencana penelitian skripsi saya yang berjudul Pengaruh Pelatihan, Motivasi dan Lingkungan Kerja terhadap Prestasi Kerja Karyawan pada PT Bank Sentral Asia, Cabang Kota Batam. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh pelatihan, motivasi, dan lingkungan kerja terhadap prestasi kerja karyawan. Dalam lingkungan pekerjaan, prestasi sangat diperlukan, karena hal ini bisa menjadi sebuah penghargaan bagi karyawan agar bisa menaikkan jabatan dengan kemampuan dan prestasi yang dicapainya. Pola hubungan yang terjalin baik dalam suatu perusahaan seperti pelatihan, motivasi, dan lingkungan kerja yang positif dapat menyebabkan karyawan senang dan merasa nyaman sehingga dapat mencapai prestasi yang diinginkan. Dalam hal ini, pemimpin harus bisa menjalankan misi agar menciptakan integrasi yang baik dengan para karyawannya yang dimana dapat membangun kerjasama dan membangun gairah yang terbentuk motivasi yang baik dan memunculkan niat dan usaha para karyawan untuk memaksimalkan pekerjaan yang dilakukan pada perusahaan tersebut. Kemudian ada pendahuluan, latar belakang. Dalam perkembangan perekonomian dan teknologi, dunia saat ini sudah sangat pesat. Dalam suatu negara, perkembangan ini sangat besar pengaruhnya dalam dampak berkehidupan baik, juga dalam dampak yang berpengaruh pada suatu perusahaan. Adapun perubahan yang dapat kita lihat pada tingkat ketenaga kerjaan yang semakin meningkat perlengkapan, pekerjaan, teknologi, dan fasilitas lainnya yang semakin menunjukkan perkembangan yang sangat pesat yang dimana karyawan harus menyesuaikan diri dengan faktor-faktor perubahan yang bisa kita lihat. Dalam 2 tahun belakangan ini ada banyak hal yang terjadi baik dalam Indonesia maupun bagi seluruh dunia. Munculnya virus COVID-19 menyebabkan banyaknya tingkat pengangguran, dikarenakan banyaknya karyawan yang di-PHK, dan ada beberapa juga perusahaan yang bangkrut. Hal ini dikarenakan situasi pandemi. Untuk itu, dalam suatu perusahaan, pimpinan sangat penting dalam memberi motivasi yang baik kepada karyawannya, agar karyawan tersebut merasa nyaman dan dapat bekerja dengan baik. Dalam hal ini, pimpinan akan menciptakan suatu karyawan yang berprestasi yang nantinya akan berdampak pada karyawan itu sendiri dan juga terhadap perusahaan itu sendiri. Untuk itu dapat kita lihat bila seseorang mendapat motivasi yang baik, maka akan semakin baik pula hasil yang didapatkan bagi kedua belah pihak. Namun motivasi yang tinggi juga tidak menjamin bahwa seseorang dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Untuk itu masih diperlukannya ajaran yang lebih terarah di dalam dunia pekerjaan. Dengan mengangkat topik dengan judul Pengaruh Pelatihan, Motivasi, dan Lingkungan Kerja terhadap Prestasi Kerja Karyawan pada PT Bank Sentral Asia Cabang Kota Batam. Rumusan masalah, dalam latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat kita ketahui bahwa sebuah pelatihan dan motivasi adalah salah satu faktor yang mendukung prestasi yang akan didapatkan karyawan. Berdasarkan hal ini, agar mengetahui lebih jauh lagi mengenai motivasi dan meningkatkan prestasi kerja, maka dibuatkan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah ada dampak dari pelatihan terhadap peningkatan prestasi kerja karyawan PT Bank Sentral Asia Cabang Kota Batam? Yang kedua, apakah ada dampak dari motivasi yang diberikan terhadap peningkatan prestasi kerja karyawan pada PT Bank Sentral Asia Cabang Kota Batam? Yang ketiga, apakah ada dampak dari pelaksanaan lingkungan kerja yang diberikan terhadap peningkatan prestasi kerja karyawan PT Bank Sentral Asia Cabang Kota Batam? C. Tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah yang pertama untuk mengukur seberapa besar hubungan pelatihan terhadap prestasi kerja karyawan pada PT Bank Sentral Asia Cabang Kota Batam. Yang kedua, untuk mengetahui pelaksanaan dalam diberikannya motivasi kerja pada PT Bank Sentral Asia Cabang Kota Batam. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan lingkungan yang baik yang diberikan pada PT Bank Sentral Asia Cabang Kota Batam. Kemudian ada manfaat penelitian. Bagi penulis sendiri, bermanfaat sebagai syarat menyelesaikan pendidikan, juga dapat menambah kasah ilmu pengetahuan, ilmu bidang, dan ilmu manajemen sumber daya manusia, dan melatih penulis untuk dapat menerapkan teori-teori yang diperoleh dari perkuliahan. Bagi peneliti, akan menjadi bahan referensi dan sumber bagi para peneliti lainnya, khususnya dalam bidang manajemen. Penelitian ini dituliskan agar dapat menjadi sumber wawasan dan pengetahuan terhadap pentingnya pengaruh pelatihan, motivasi, dan lingkungan kerja yang membangun dalam sebuah perusahaan.
Yang ketiga, manfaat bagi pimpinan perusahaan dan karyawan. Hasil penelitian ini nantinya akan diharapkan menjadi bahan sumber pengetahuan bagi para pemimpin perusahaan bahwa faktor pelatihan motivasi dan lingkungan kerja yang dipimpin akan menjadi sebuah fondasi dalam membangun prestasi dan suasana pekerjaan yang harmonis dan hangat sehingga mencapai tujuan yang akan diinginkan dan dicapai oleh perusahaan tersebut. Jenis data penelitian yang digunakan menurut sumber pengambilannya adalah data sekunder, yaitu data yang telah dibentuk atau dibuat oleh para peneliti lainnya yang berdasarkan sumber dan laporan-laporan yang telah ada. Jenis data yang digunakan menurut waktu pengambilannya adalah jenis data berkala atau time series, di mana data ini diambil dari suatu perkembangan yang diteliti oleh para peneliti lainnya. Jenis data yang digunakan menurut sifatnya adalah jenis data kualitatif. Metode analisa yang menggambarkan seluruh peristiwa atau objek penelitian yang diteliti, sehingga memberikan gambaran yang nyata atau fakta yang mendekati keadaan yang sebenarnya. Kemudian ada metode pengumpulan data. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data yang menggunakan metode observasi yang mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang diteliti. Kemudian populasi dan sampel. Dalam penelitian ada populasi berjumlah sekitar 10 orang, sedangkan jumlah sampel yang akan diambil dalam penelitian ini hanya ada 1 orang yang merupakan salah satu karyawan PT Bank Sentral Asia, cabang Kota Batam. Kemudian sampel, dalam penelitian ini sampel yang akan digunakan adalah sampel non-probabilitas yang berjenis confinement sampling, di mana dengan menggunakan teknik ini dengan mengumpulkan informasi dari sumber dan narasumber yang telah disediakan. Dengan demikian, sampel dari penelitian ini dengan menggunakan salah satu sumber dari karyawan PT Bank Sentral Asia cabang Kota Batam. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan berdasarkan teknik wawancara dengan jenis teknik wawancara yang tidak berstruktur sehingga mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan judul yang dibuat. Kemudian ada metode analisa. Setelah dikumpulkan sebagai seluruhnya, maka selanjutnya penulis menganalisa dengan metode kualitatif, yaitu metode analisa yang menggambarkan seluruh peristiwa atau objek penelitian yang telah diteliti sehingga memberikan gambaran yang nyata atau fakta yang mendekati keadaan yang sebenarnya, dengan cara mengaitkan data yang diperoleh berdasarkan teori dan sumber yang ada. Teknik penyajian data. Teknik penyajian data yang digunakan dengan mengumpulkan hasil kesimpulan dari narasumber yang merupakan salah satu karyawan langsung dari PT Bank Sentral Asia cabang Kota Batam. Teknik analisa data. Hasil dari penelitian dan pengumpulan data berdasarkan pernyataan dari narasumber menyatakan bahwa dampak dari pengaruh pemberian pelatihan, motivasi, dan lingkungan kerja yang baik pada PT Bank Sentral Asia cabang Kota Batam sangat mendukung adanya faktor menjadi sebuah jembatan bagi para karyawan untuk menaikkan prestasi pada karyawan, dan juga pengaruh ini sangat berdampak bagi perusahaan, di mana para karyawan akan memberikan upaya terbaiknya terhadap perusahaan dengan adanya pernyataan dari salah satu karyawan sebagai sumber dari PT Bank Sentral Asia cabang Kota Batam. Baik, sekian hasil presentasi saya mengenai rencana penelitian skripsi saya dalam proyek statistika pertama. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih, selamat pagi.